Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku. Aku Adisti Novisata Harapan dari kelas 9A nomor absen 1. Dan ini temanku, Tista nomor absen 27. Halo, aku Tista. Dan aku bawa satu teman lagi loh. Ini Mika nomor absen 25. Halo, nama aku Mika. Kali ini kita akan membahas tentang loji gandrung. Teman-teman bisa lihat di sini kan. Kita sedang berada di loji gandrung. Aku mau tanya nih sama Tista. Filosofi nama tempat apa sih? Kenapa tempat ini itu dinamain loji gandrung? Dan lokasinya loji gandrung ini di mana toh? Oh gitu, aku mau bantu jawab ya, Dis. Loji gandrung ini berasal dari kata loje dalam bahasa Belanda yang berarti itu rumah, dan gandrung itu yang berarti menyenangi atau bersenang-senang. Jadi loji gandrung itu artinya rumah untuk bersenang-senang. Dan loji gandrung ini tuh bertempat di Jalan Slamet Riyadi nomor 260, Kelurahan Penumping Laweyan, Surakarta. Gitu, Dis. Wah, ternyata menarik banget ya asal-usul namanya. Dan ternyata juga deket banget dari sekolah kita. Oh iya, Mik, aku mau tanya nih, kapan loji gandrung dibangun? Loji gandrung dibangun pada tahun 1830. Wah, ternyata cukup lama ya. Kamu mau tanya nggak sih tentang loji gandrung ini? Aku mau tanya nih, kamu tahu nggak sih, Dis, apa fungsi loji gandrung ini? Menurut sumber-sumber yang aku baca, loji gandrung dibangun sebagai tempat tinggal untuk seorang pengusaha gula Belanda yang bernama Johannes Augustinus D. Kini, loji gandrung menjadi rumah dinas wali kota Surakarta, yaitu Pak Gibran. Oh gitu ya. Aku mau tanya satu lagi ya, Dis. Kita kan tahu ini tuh dijadiin untuk tempat dinas wali kota sekarang. Selain itu, tempat ini tuh kita pernah dengar nggak sih ini digunain untuk tempat untuk menyusun strategi militer oleh tokoh-tokoh pejuang. Kamu tahu nggak tokoh-tokoh pejuang itu siapa aja? Menurut sumber-sumber yang aku baca, tokoh-tokoh pejuang yang menyusun strategi militer di loji gandrung ialah Kolonel Gatot Subroto yang menyusun strategi agresi militer pada tahun 1948 sampai 1949, serta Letkol Slamet Riyadi yang menyusun strategi serangan umum pada tahun 1949. Nah, teman-teman, ini adalah informasi menurut kita tentang loji gandrung. Sampai jumpa di tempat selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Ivon dan aku Disti. Enggak nih, sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di mana nih? Gimana ya? Teman-teman tahu nggak sih? Nih, kita kasih clue-nya ya. Bentuknya kayak bangunan zaman dulu ya. Kira-kira namanya apa ya? Nih, aku kasih tahu. Namanya Bangkok. Bangkok ini terdapat di balai kota loh. Kalian mau tahu nggak soal sejarah yang ada di Bangkok? Yuk, kita ikutin penjelasan dari aku dan Jovita. Yuk. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama kita. Ada aku Ivon. Aku Jovita. Kota Solo emang gak ada habisnya ya kalau ngomongin soal wisata, mulai dari wisata kuliner, wisata budaya, hingga wisata sejarah. Tempat-tempat sejarah seperti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Puro Mangkunegaran, Kampung Batik Kauman, Kampung Batik Laweyan, Museum Keris, Taman Balikambang, dan masih banyak tempat-tempat wisata yang sudah tersohor saat orang berkunjung ke kota Solo. Tapi nih Evan, ternyata ada destinasi wisata unik yang jarang orang ketahui di kota Solo nih. Apa tuh? Bunker di Balai Kota, yang berada di sekitar kawasan Balai Kota Surakarta, tepatnya di sudut kantor Wali Kota Surakarta di bawah gedung Dispenduk Capil Kota Surakarta. Terdapat bunker kuno yang merupakan peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda. Yuk kita ulas sama-sama sejarah bunker kuno ini.
Surakarta ini berukuran 16 kali 24 meter persegi. Ternyata bunker ini sangat luas ya teman-teman. Sejarawan menyebut bahwa bunker Surakarta ini sudah dibangun sejak tahun 1800-an. Kemungkinan saat Belanda sudah menjajah Indonesia, namun Jepang belum datang ke kota Solo. Tetapi bunker ini pertama kali ditemukan pada tahun 2012 saat kantor Dispenduk Capil Surakarta hendak direnovasi. Kemudian bunker ini juga dilakukan restorasi hingga menelan biaya 747,8 juta rupiah. Saat itu, Belanda membangun bunker ini karena sudah mencium gerak-gerik kedatangan Jepang ke kota Solo. Bunker Surakarta ini digunakan sebagai lokasi Belanda bersembunyi dari serangan udara tentara Jepang. Selain itu, digunakan juga sebagai tempat perlindungan, penyimpanan uang milik Bank Belanda, dan pertahanan pada masa Belanda dahulu. Orang-orang yang berlindung di bunker itu bisa bertahan sekitar 3 hari sampai seminggu. Kala itu, Komplek Balai Kota Surakarta merupakan perumahan para pejabat pemerintahan Belanda, sehingga dibangunnya bunker itu untuk antisipasi dari serangan Jepang. Kini, bunker tersebut telah dibuka untuk umum yang ingin berfoto atau sekedar ingin melihat seperti apa bentuk bunker di Balai Kota Surakarta. Nah, sekian ulasan yang bisa kami berikan ya teman-teman. Ketemu kami lagi di lokasi berikutnya. Dah. Teman-teman, ketemu lagi sama aku Ipon dan aku Disti. Wah, kita dari mana sih, Dis? Kamu penasaran kita lagi di mana? Penasaran banget dong. Kalian gimana teman-teman? Penasaran juga nggak? Kalau kalian semua penasaran, aku kasih tahu ya. Kita lagi ada di Benteng Vastenburg. Wah, Benteng Vastenburg gimana sih itu sejarahnya? Kalian juga penasaran kan tentang sejarahnya? Kita aja penasaran, apalagi kalian kan? Yuk kita dengerin penjelasan dari Reina dan Akira. Yuk. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Akira nomor absen 3 dan temanku. Jasin Rainer Untoro, absen 17. Nah, sekarang kita akan melakukan wawancara tentang Benteng Vastenburg nih. Nah, pertama-tama saya akan menanyakan pertanyaan kepada Rainer. Rainer, apa sih asal-usul nama tempat ini dan filosofi nama tempatnya? Awalnya benteng ini diberi nama yang diambil dari bahasa Belanda yakni Benteng Grootmoedig yang berarti berkemurahan hati. Namun seiring berjalannya waktu, nama benteng ini berubah menjadi Benteng Vastenburg yang berarti benteng kukuh. Baik, nah aku penasaran nih, Benteng Vastenburg ini ada di mana ya? Benteng ini berlokasi di Kelurahan Kedung Kelumbuk, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Wah, ada di tengah kota ya. Nah, kalau begitu, terus kapan nih Benteng Vastenburg dibangun dan siapa yang mempelopori pembangunannya? Benteng ini dibangun oleh seorang gubernur Belanda yang bernama Baron van Egmond yang pada tahun 1745. Keren ya. Nah, lalu Benteng Vastenburg ini difungsikan untuk apa sih? Benteng ini berfungsi untuk mempertahankan Belanda dan Keraton Surakarta dengan mengawasi keraton. Selain itu, demi memperkuat pertahanan benteng, maka parit dibangun melingkari tembok demi menekan angka penyusup ke dalam benteng tersebut. Parit ini juga dibangun dengan penghubung berupa jembatan gantung pasca kemerdekaan Indonesia. TNI menggunakan sebagai markas lalu sekitar tahun 1970 hingga tahun 1980-an. Benteng tersebut menjadi markas pusat Brigade Infanteri 6 atau Trisakti Balai Daya Kostrad untuk wilayah Karesidenan ini, Surakarta dan sekitarnya. Akhirnya pada tahun 2010 Benteng Vastenburg dikukuhkan sebagai situs cagar budaya. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Sekian, dadah.